Selamat datang di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Senang sekali kembali lagi bersama kita di acara kesenangan kita semua, Gus. Dengan saya Perdana. Dan saya Simon Petrus. Ganti. Rapi. Iya sih bagus, kalau dengan nama tuh bagus sih. Karena aku ini baru ikut pelantikan wali kota Bandung. Oh ya, pertama-tama kita harus mengucapkan selamat dulu Gus ya kepada Pak Maulana dengan Pak Diza juga, Bang Diza biar akrab bro, biar akrab. Untuk pelantikan akrab. Oh, tadi kita makan pempek bareng enggak siang karena kami datang tadi. Selamat sekali lagi, dan buat kanti-kanti di sini juga mau disupport wali kota dan wakil wali kota kita yang baru. Dan buat kanti-kanti semua, selama 1 jam ke depan kita akan menemani kanti-kanti untuk membacakan berita-berita yang terbaru, yang terupdate selama 1 minggu ini, Gus. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Masih di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Kita masuk ke segmen pertama kita, Gus. Segmen pertama kita ini ada maling gitu nih, segmen pertama kita. Kita masuk ke berita pertama, ketahuan hendak mencuri, motor ditinggal. Kejadiannya di Muaro Jambi, kanti-kanti. Berawal lihat, Mestong, benar sekali, Gus. Berawal lihat hendak mencuri dengan mencongkel lewat jendela rumah seorang warga Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, dicuri, Gus. Dan pencurinya malah lari dengan meninggalkan 1 unit kendaraannya yang ditinggal di depan calon rumah korbannya, Gus. Sebelum itu kita lihat dulu beritanya. Iko dia. Tidak untung malah buntung. Demikianlah yang pantas dikatakan terhadap kejadian gagalnya aksi pencurian dan hebohkan warga Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong. Betapa tidak, seorang terduga pencuri yang hendak melakukan aksinya dipergoki sang pemilik dari dalam rumah ketika pelaku tengah berusaha mencongkel jendela rumahnya. Mengetahui pemilik rumah ada di dalam rumah, pelaku kaget dan langsung lari tunggang langgang, serta memanggil rekannya untuk melarikan diri dan kabur. Namun sialnya, sepeda motor yang diduga milik pelaku tertinggal di halaman rumah calon korbannya. Awalnya saya lagi tidur Pak di rumah, terus saya mendengar suara dia dobrak-dobrak kan, terus saya kebangun, saya lihat dia lagi mau ngebuka jendela kamar, tapi nggak bisa masuk karena ada terali. Terus saya keluar dari kamar mau ngambil benda itu, kayu apa parang, rupanya ada temannya di luar Pak. Terus saya, daripada saya dihajar sendiri, saya mau ngambil HP, mau foto. Mungkin karena ngeliat saya, dia jadi lari Pak. Terus saya nggak sempat fotoin gitu Pak. Iya, gitu. Yang satunya nunggu di depan, mutar-mutar. Mungkin karena ngeliat saya, dia ketakutan terus lari, manggil temannya. Pihak kepolisian Mestong hingga saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku usaha pencurian di siang bolong tersebut. Novia, Jack TV, melaporkan. Iko dia beritanya, Gus. Ini Gus, dia ini maling, niatnya maling. Di dalam benak hati dia tuh cuma niat maling HP, baik. HP harganya yang dipaling dia tuh 1.200.000. Yang ditinggalnya fiction. Agak nombok dia begini. Sebenarnya niat Dina ini bukan maling. Sebenarnya bukan maling. Tapi barter. Oh, barter. Bagus. Dia mengingatkan kita pada zaman-zaman dahulu. Tapi kalau dibaca lagi beritanya, seorang terduga pencurian malah lari dan meninggalkan 1 unit kendaraan di rumah calon korbannya. Oh, berarti dia belum jadi. Ngambil sesuatu. Belum ngambil, berarti hitungan tidak barter. Dia sedekah motor. Hitungannya sedekah motor. Dan katanya juga, Gus, dia ini malah lari karena dia mungkin ketakutan. Karena dia tuh nggak mau disebut namanya, dia nih disebutnya hamba Allah. Hamba Allah, oh iya, karena dia hitungannya dia sedekah kan? Dia nggak mau tahu. Hitungannya dia sedekah. Terima kasih motornya. Ya lumayan untuk si ibunya dan bapaknya pergi ke pasar. Benar, tapi sayang sekali karena motornya tadi fiction, ibunya yang tadi tidak bisa bawa goblok. Jadi akhirnya dijual lagi untuk kesejahteraan keluarga. Kita masuk ke berita kedua, boleh Gus? Bacakan Gus. Ini berita masih pencurian lagi. Ini mana nih? Kita jajaran Polsek Sungai Gelam Muaro Jambi berhasil meringkus 3 pelaku pencurian minimarket Mahakarya yang terletak di RT 10 Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
dengan kerugian mencapai 30 juta rupiah. Waduh, banyak. Sebelum itu kita lihat dulu beritanya, Gus. Iko dia. Inilah 3 pelaku pencuri yang terekam CCTV yang berhasil diringkus jajaran unit Reskrim Polsek Sungai Gelap. 3 pelaku tersebut adalah Aldi, 20 tahun, warga RT 35, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah. Jimmy, 20 tahun, warga RT 8, Kelurahan Kasangjaya. Freddy, 24 tahun, warga RT 08, Kelurahan Kasangjaya, Kecamatan Jambi Timur. Disampaikan oleh Kapolsek Sungai Gelap, Ibtu Usaha Sitepu, mengatakan sekitar jam 2.34 waktu Indonesia Barat, korban sedang berada di rumah. Kemudian korban melihat CCTV utama dalam toko keadaan mati. Kemudian korban bersama pegawai langsung mengecek ke toko dan melihat kondisi toko yang telah berantakan seperti habis dicuri. Para pelaku berhasil membawa beras belido 20 kilo 8 karung, rokok berbagai jenis sebanyak 490 bungkus, coklat Silver Queen 5 kotak, sosis Kanzeler 4 kotak, kosmetik dan alat kecantikan lips, pewarna rambut, sumir rambut, pomade minyak rambut, dan barang lainnya, dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Pelapor datang ke Polsek Sungai Gelap pada tanggal 13 Februari 2025. Selanjutnya dilakukan penyelidikan berdasarkan hasil dari CCTV yang kita amati, dan kita pun dapat informasi dari masyarakat yang membantu kita, dari selidik kita, bahwa tersangka utama kerja di sebuah toko. Pada tanggal 14 kita langsung penangkapan di daerah TO. Selanjutnya hasil pengembangan dari tersangka pertama, tersangka yang mengakui bahwa telah 7 kali melakukan pencurian di tempat tersebut. Selanjutnya tersangka pertama memberi informasi di mana keberadaan teman-temannya, dan kita berhasil menangkap tersangka yang kedua di daerah Kasangjaya, lagi sedang tidur. Selanjutnya yang ketiga tertangkap di daerah Kasang juga sedang tidur. Selain itu, disampaikan oleh Ibda Artianas, Kanit Reskrim Polsek Sungai Gelap. Berdasarkan laporan dan dilakukan pengembangan, 3 pelaku pencuri minimarket berhasil diamankan di kediamannya masing-masing. Pada saat penangkapan, pelaku sedang tertidur lelap dan tidak ada aksi perlawanan saat dilakukan penangkapan. Dan memang 3 pelaku tersebut memang sering melakukan pencurian di toko tersebut sebanyak 7 kali. Ya, dalam kegiatan prestis hari ini, kami Polsek Sungai Gelap berhasil bisa mengungkap terkait masalah pencurian 363 atas korban berinisial C yang bertempat di TKP RT 10 Desa Mekarjaya, Sungai Gelap. Adapun pelaku 3 orang, TSK yang pertama inisialnya A, yang kedua J, yang ketiga P. Kerugian atas terkait pencurian ini, korban mengalami kerugian sekitar 30 juta. Pencuri ini dalam melakukan aksinya sebanyak 7 kali. Alhamdulillah kita Polsek Sungai Gelap beserta jajaran unit reskrim Sungai Gelap berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian ini, yang awalnya korban atas nama Chandra melapor ke Polsek Sungai Gelap tanggal 13 Februari. Alhamdulillah dengan gerak cepat kita, Polsek Sungai Gelap beserta Reskrim Sungai Gelap bisa mengungkap di tanggal dan menangkap di tanggal 14 Februari 2025. Atas perbuatannya, ketiga pelaku tersebut dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Novia, JEK TV, melaporkan. Nah, macam itu dia beritanya, Gus. Maling lagi, Gus. Maling lagi. Tadi motor, sekarang minimarket. Tapi pinternya maling yang ini, dia udah bawa motor. Oh iya betul. Tapi kan dia susah bawanya. Kita tidak tahu dia naik apa. Kita tidak tahu dia naik apa, dan kerugiannya tuh Gus sampai 30 juta ganti-ganti. Aku udah tahu nih minimarket apa, dia tuh maling apa sampai bisa ngumpulin 30 juta. Dia maling ciki. Banyak berarti. Dari semua merek berarti dia dipaling. Ciki, dia emang spesialis maling. Ya, dia spesialis ciki yang ada hadiahnya. Jadi sebelum maling tuh dia tuh dikoncangnya dulu yang mana berarti. Jadi dia gimana double untung gitu.
itulah makanya karena dia memilih ciki yang ada hadiahnya, karena dia lama nguncangnya makanya ketahuan. Ketangkep 3 orang. Sebenarnya yang 2 udah sadar kalau ada polisi. Si kalau lagi ini terlalu penasaran dia. Kaget lu dapat nih akhirnya diringkus ya. Itulah janganlah maling-maling sekarang tuh. Polisi itu sat Gus yo. Jadi jangan dilawan, sigap. Jadi enggak usah dilawan. Pokoknya carilah yang halal-halal pekerjaan tuh. Gitu. Kita masuk nanti itu dulu. Kita itu dulu Gus untuk segmen pertama ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Ya, tapi sebelum itu kita iklan dulu di jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Masih di Iko Berita. Tak hapo-hapo. Masih kembali lagi sama kita Gus, saya Perdana. Saya Perdani. Oke, dari stand up comedy Jambi. Senang sekali masih bisa bertemu lagi sama Kanti-Kanti. Dan ada yang kita lupakan tadi Gus, karena yang tadi bukan cuma pelantikan wali kota aja, terus kita juga selamat juga untuk gubernur kita yang memimpin provinsi Jambi dan wakilnya. Semoga berkah Gus, semoga juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat support masyarakat juga dengan baik. Kita ucapkan selamat kepada Uwo Haris dan staff-staffnya nanti yang bakal dipilih Uwo Haris langsung. Bulasannya. Jayo. Pokoknya Jambi emas, Gus. Kita masuk Gus 2000 berapa? Betul, amin. Gitu. Cepet-cepet aja. Kita masuk ke segmen kedua kita, Gus. Ini dia ada puluhan mama bakar tempat prostitusi di Muaro Jambi. Diduga menjadi tempat prostitusi Kanti-Kanti yang terselubung itu mudah meresahkan warga dan dia langsung dibakar di daerah Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Selasa 18 Februari 2025. Puluhan emak-emak membakar ludas belasan warung remang-remang. Macam mana beritanya? Iko dia beritanya. Inilah aksi perusakan serta pembakaran terhadap belasan warung remang-remang oleh puluhan emak-emak bersama warga desa Awinjaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Aksi ini tak dapat dihindarkan karena warga telah resah selama belasan tahun. Akibat tempat tersebut diduga dijadikan praktek prostitusi yang aktivitasnya sangat mengganggu warga di lingkungan di wilayah ini. Warga kerap emosi akibat banyaknya warung remang-remang di wilayah ini. Selain itu, aksi tegas dari warga tersebut telah melalui kesepakatan bersama antara pihak pemilik warung serta pemerintah desa setempat, sehingga kegiatan memusnahkan tempat tersebut juga didampingi oleh pihak keamanan setempat. Gara-gara tempat inilah. Resah ya? Ya, nggak resah lagi lah. Namanya rumah tangga ada orang ketiga. Kabarnya di sini bisa ngutang juga, Bu ya? Nggak tahu juga kalau masalah itu ngutang, nggak tahu aku. Yang penting duitku habis lah untuk di sini gitu aja. Ini 24 jam atau hari-hari tertentu atau jam tertentu? Malam. Iya malam. Setahu aku malam. Kalau siang itu dari jam 12 sampai sore. Itu pun janjian dulu kalau malam, kalau siang. Kalau malam sampai jam 3. Setiap hari nih, Bu? Setiap hari. Selain menjadi tempat prostitusi, ada juga karaokean atau jual minuman? Karaokean tuh, setiap malam karaokean. Jual minuman ada di sini? Ada juga, banyak memang minuman itu. Oke. Harapannya dengan aksi ini apa, Bu? Ya harapan aku kalau kayak gini ya hatinya udah lega gitu, merasa plong, nggak ada lagi tempat kayak gini, berarti kan insya Allah rumah tangga kita nggak ada yang ganggu lagi. Nggak ada tempat perlalian, jadi setidaknya sayanglah sama istrinya gitu. Oke, kasih Bu ya. Siapa namanya Bu? Sarjina. Tapi orang di sini taunya Mama Clara, kartu dari kota 06. LT06. Salah satu korban. Oke. Melibatkan beberapa tukang untuk membongkarnya seperti itu. Berapa rumah dan? Ya seperti yang kawan-kawan lihat dari areal sebelah sana. Ada sekitar Tadi ada pembakaran dan pondok. ada yang dibakar itu seperti apa nanti? Ya itu pondok ya, pondok yang disinyalir warga ada kegiatan yang negatif lah, yang tidak sesuai dengan keinginan warga di sini seperti itu. Jadi kita nggak bisa menahan emosi emak-emak dan ya untuk pembakaran Ya, tadi. emosi emak-emak ini ya artinya di awal sudah ada kesepahaman bersama antara pemilik pondok dengan pihak desa dan juga warga bahwa akan membongkar tempat ini dengan keinginan sendiri. Jadi per tanggal hari ini
kesepakatan itu belum dapat dilaksanakan sehingga warga melalui pihak desa menuntut agar pemilik membongkar sendiri. Nah, itu pada hari ini ada pendampingan dari pihak desa, dari kita juga dari Polres, Polsek terlibat di sini. Oke. Ya, ini lengkap semua, ormas dari Satpol PP juga. Seperti itu sementara yang bisa dilakukan. Artinya ke depan kita pastikan kegiatan yang negatif yang kata komandan tidak ada lagi di sini. Bagaimana nih? Ya, artinya dalam persiapan menyambut bulan Ramadan memang keinginan daripada kita semua, khususnya dari pihak desa juga, bagaimana menciptakan iklim keamanan ketertiban yang kondusif lah. Artinya memang bulan Ramadan memang dihargai, dihormati dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Ke depan apabila masih ada ditemukan kegiatan yang negatif, sanksinya seperti apa dan dari kita pihak penegak hukum? Ya, tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu yang bisa kami sampaikan ya. Artinya kita patroli rutin di sini. Ada patroli rutin di sini ya, dengan pelibatan tugas desa dan juga masyarakat. Oke, siap. Saat pembongkaran dan pembakaran, kondisi warung dalam keadaan kosong dan tidak ditemukan penyewa warung maupun PSK di tempat tersebut. Novia, JEK TV melaporkan. Lantak kau. Itu dia. Lantak kamu yang sering-sering ke prostitusi Muara Jambi. Kamu melawan kasta tertinggi dari manusia, Gus. Benar, emak-emak. Emak-emak. Ini katanya, Gus, bukan cuma warung rumah-rumah yang dibakar, juga suaminya yang selingkuh juga yang diprostitusi. Dibakar juga langsung di tempat. Dibakar karena ini latar belakang emak-emak ini membakar ini karena ada dugaan suami-suami mereka. Suami-suami mereka, tidak mungkin dia tidak kenal itu bayi bakar bayi. Kalau karena hitungannya dia warung remang-remang, tetap jual cappuccino es dia, Gus, sebenarnya. Tapi cappuccino esnya ini yang ngantarnya kurang ajar. Suaminya pula kena bakar, kamu hati-hati gitu. Langsung diratakan, Gus, ludes hitungannya tuh, ludes. Cappuccino es tadi ludes juga. Berarti kalau bisa disimpulkan ya, emak-emak ini bisa juga direkrut anggota kepolisian. Bisa, untuk bagian yang prostitusi, untuk ngeludesin tempat prostitusi. Kemarin juga tempat narkoba, dihajarnya semua. Gangster deh coba. Mak, coba masih bantuin kami di gangster coba. Kalau mak nangkap gangster tuh nggak ditangkap, dijewer. ditarik ini ya, Gus. Tarik jambangnya. Tuh, hati-hati kamu. Jadi janganlah melawan kasta tertinggi. Bahayo, aku di rumah diam baik. Nggak ada lawan mak aku dah. Masuk, Gus, ke berita selanjutnya, Gus. Ke berita selanjutnya, truk batubara menghantam warung kaki lima. Sebuah truk roda 6 bermuatan batubara menghantam warung kaki lima yang berada di kawasan Simpang Rengas Condong, Muara Bulian. Insiden tersebut terjadi pada hari Minggu 16 Februari 2025 sekitar pukul jam 2:30 dini hari. 2:30 dini hari. Macam mana beritanya? Iko dia. Satlantas Polres Batanghari bersama sejumlah warga setempat mengevakuasi sebuah truk roda 6 bermuatan batu bara yang menghantam sejumlah warung kaki lima yang berada di Simpang Rengas Condong, Muara Bulian. Kadit Gakum Satlantas Polres Batanghari Ibda Riki Wahyudi mengungkapkan insiden bermula saat truk bernomor polisi BG8238 tersebut sedang parkir di depan sebuah minimarket yang berada di dekat lokasi kejadian. Sang sopir yang sedang berbelanja tak menyadari truk miliknya tersebut berjalan dengan sendiri sehingga menabrak warung kaki lima yang berada di sebelah kanan jalan. Pagi siang hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari melaksanakan evakuasi terhadap satu unit kendaraan truk roda 6 yang terperosok masuk ke warung. Untuk kronologisnya ini disebabkan oleh apa nih, Pak? Kejadian berawal pada saat pukul 03.00 dini hari. Pada saat itu sopir truk berbelanja ke sebuah warung. Tanpa disadari ternyata mobil berjalan sendiri sehingga menabrak warung yang berada sebelah kanan. Untuk angkutan ini sendiri angkutan apa nih, Pak? Angkutan ini dari hasil penyelidikan yang telah kami lakukan adalah kendaraan hauling batubara. Untuk korban sendiri apakah ada korban jiwa, Pak? Tidak ada korban jiwa, namun saat ini kita sedang lakukan evakuasi. Hanya ada satu buah warung mengalami kerusakan atau rugi material.
Lebih lanjut, Ibda Riki Wahyudi mengatakan pihaknya akan mengamankan truk tersebut guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Batanghari. Muhammad Aryuda, Cek TV melaporkan. Itu dia beritanya Gus, ya Allah. Dia nih niatnya yang punya warung 2:30 pagi, nak sholat subuh, warungnya dihantam terus. 2:30 belum sholat subuh. Nak nih ini siap-siap. Dia ngelap-ngelap Ngelap dulu ya talase, biar pagi tidak repot kan. Dia ngelap-ngelap etalase, kok terang. Loh, kok ada lampu dim katanya. Kayak manggil ini. Oh, truknya tuh berasa dipanggil Gus. Berasa dipanggil gitu ya. Dateng, maksudnya tuh dia mau makan. Ya kalau lapar nian, Pak supir truk ya berhenti dulu dari mobil. Jangan mobilnya diajak masuk, kan itu bukan motor bebek. Dimasukin ke warung. Ya maksudnya ya kalau berkendaraan tuh yo baik-baik Gus, maksudnya hati-hati gitu. Nah, karena sekarang tuh kiri kanan tuh kan sekarang banyak yang PKL, pedagang kaki lima. Mereka kan juga nyari rezeki. Yo dijago gitu, nah walaupun mereka kadang juga sering ini sih, terlalu dekat jalan. Ini kenapa warungnya ini hancur? Karena mobil ini rodanya 6, sementara warung itu kakinya 5. Rugi satu. Coba kalau pedagangnya kaki 6, imbang. Kita masuk ke leg kedua. Ya kalau bisa itu juga himbauan lah untuk ganti-ganti semuanya berkendara tuh hati-hati. Apalagi kayak truk ini kan itu kan bukan mobil dewe kadang Gus, mobil bosnya. Dijago barang orang. Masa kita cuma bisa jago barang dewe, tapi barang orang nggak kita jago, tetap dijago karena kita hitungan dari situ kerja. Semur. Batik bro, harus ini bro. Nanti kita akan masuk ke segmen ketiga kita di acara kesayangan kita. Kita break dulu di acara Iko Berita Tahapo-hapo. Masih di Iko Berita Tahapo-hapo. Senang sekali masih saya sama Perdana. Saya Perdani. Waduh, kira ganti lagi. Seharusnya ganti lagi. Kita masuk ke segmen ketiga kita Gus. Itu ada kejadiannya di 19 Februari 2025 kanti-kanti. Puluhan rumah di Kelurahan Sukakarya terendam banjir. Ini daerah Kota Jambi kanti-kanti. Puluhan rumah di Kota Jambi terendam banjir bandang akibat hujan lebat. Kondisi ini menghambat aktivitas masyarakat karena jalan yang terendam banjir. Sebelum itu kita lihat dulu beritanya Iko di. Puluhan rumah di RT 19 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terendam banjir. Hal ini disebabkan karena peluapnya air sungai yang tak mampu menampung derasnya hujan yang turun lebih dari 2 jam pada 19 Februari 2025, Rabu dini hari kemarin. Seorang warga, Yelvi, mengatakan rumahnya kerap kebanjiran saat hujan lebat lebih dari 2 jam. Kondisi ini sangat menyulitkan karena ia yang memiliki anak bayi yang masih berusia kurang dari 1 tahun. Saat banjir mulai masuk ke dalam rumah, Yelvi langsung terbangun di malam hari untuk mengantisipasi banjir. Sejauh ini belum ada solusi dari pemerintah dalam mengatasi banjir. Di malam jam berapa? Jam 11, sekitar jam 11, jam 12 lah. Jam 11, 12 banjir. Pas hujan lebat-lebatnya tuh ya? Iya, sampai jam 1 udah redah lah, cuman ya deras hujannya dari sana sini tuh masuk ke dalam rumah Bu? Enggak, sampai depan Bu. Ini memang banjir terus kalau hujan lebat ya ini Bu? Kemarin minggu yang Jumat kemarin tuh banjir juga tapi sebesar ini. Harapan kita ke pemerintah Bu? Minta bantuan lah. Iya, supaya tidak ada banjir lagi Bu ya? Iya. Ada berapa rumah di sini Bu? Bawah tuh belakang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20-an lah. 20-an rumah Bu ya. RT berapa nih Bu? 19. Kelurahan? Sukakarya. Sukakarya. Kecamatan Kota Baru. Oke. Siapa nama Ibu? Ibu Darmawati. Darmawati. Oke. Banjir ini mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Pasalnya jalan akses masyarakat terendam banjir bandang yang mencapai ketinggian hampir 1 meter. Izin kami Babinsa dari Koramil 09 Ternayapura, Kodim 15 Jambi dan rekan saya Babinka Timas dari Polsek Kota Baru melaporkan untuk dampak banjir ini kurang lebih
ada sekitar 15 rumah. 15 rumah di sini. Itu setiap hujan lebat pasti banjir? Ya, apabila curah hujan di atas 2 jam, maka akan terjadi banjir. Karena ini kiriman banjir bandang dari hulu, mulai dari Palsu Hulu, Kali Asam atas, Kali Asam bawah. Itu berapa ketinggiannya kalau pas lagi banjir? Kalau lagi pas curah hujannya tinggi, kalau yang di paling di sana bisa sampai 2 meter. Yang paling rendah dekat musola di sana bisa hampir 2 meter. Selama banjir ini pernah ada korban jiwa? Pernah, tapi bukan di sini, di sana. Di kita jalan tadi RT 9 ada nenek-nenek berjalan terpleset karena sudah renta, sudah meninggal baru ketahuan. Pak, ini untuk sementara aktivitas warga gimana nih Pak? Kalau aktivitas warga terhambat sedikit karena mereka harus menunggu air turun baru bisa keluar dari rumah. Ada yang dievakuasi Pak? Sementara ini karena belum terlalu tinggi benar, belum. Imbauan kita ke masyarakat Pak mungkin seperti apa Pak? Ya, kami selaku Babinsa, Babinsa dan Lurah sering menyampaikan apabila curah hujan tinggi mereka harus waspada. Mereka waspada karena ini adalah kampung banjir langganan. Siapa namanya Pak? Izin Pak. Saya Pelda Rudianto Manihuruk. Hingga saat ini belum ada masyarakat yang dievakuasi seperti banjir sebelumnya. Namun masyarakat diminta untuk waspada saat melakukan aktivitas di musim hujan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Masa itu dia beritanya, Gus. Memang lagi hujan-hujannya nih, Gus. Nggak terelakkan lagi tiap hari hujan. Iya, tiga hari terakhir tuh. 3 hari terakhir, apalagi 3 hari terakhir nih dia hujannya lebat nih. Dan disertai angin. Disertai angin dan disertai juga ini banjir bandang karena dia ini kan. Banyak. Airnya banyak. Pakai es berarti banjir. Dan banyak yang menjadi korban Gus gara-gara banjir ini. Jalanan terendam di Sukakarya. Sukakarya itu kota Jambi. Jadi apalagi itu jalanan utama juga tempat orang lewat kan. Banjir tinggi, motor juga bisa hanyut gitu. Maksudnya kalau ketemu banjir tuh ganti-ganti, jangan dipaksa. Muter, boleh muter, tunggu. Kalau memang mau terabas beli sampan. Beli dulu. Dia kayak mana nih kronologinya? Dia beli sampan. Motornya dinaikin. Butuh ada anak-anak yang joget yang lomba dayung tuh. Enggak perlu. Enggak usah ya. Berarti dia ngayuh dulu tuh. Ngayuh, nanti banjirnya udah lewat, motornya diturunin, sampannya jual lagi nih. Sampannya kalau bisa disewain. Malah ada musibah dia malah untung gitu. Jadi kita jagolah sama-sama, walaupun ini juga lagi banjir, jangan dipaksa karena jago keselamatan tuh lebih penting. Harus hati-hati. Kemarin juga rumahku kebanjiran juga. Oh, rumahmu kebanjiran juga. Rumahku kebetulan di Arizona. Rumahku di Arizona. Aku tidur malam di Arizona, bangun-bangun di kolam renang Sungai Sawang. Jauh karena banjir. Pertama kau tidur sadar kering. Ya. Kau pas sudah tidur nyenyak basah tapi airnya air hujan. Bangun-bangun kaporit di Sungai Sawang. Bangun-bangun tidak ada pelampung. ada anak SMA lagi ekstrakurikuler sama guru olahraganya. Jago ganti-ganti. Kita masuk ke berita selanjutnya, Gus. Boleh, Gus? Ini tentang banjir lagi. Sekolah dasar SD Negeri 98 Kota Jambi terpaksa meliburkan seluruh siswanya dari belajar hingga menjadi daring. Hal ini dikarenakan karena sekolahnya tergenang banjir hingga ke dalam kelas akibat dari hujan lebat. Nah, kan ada lagi korban baru. Tapi sebelum itu kita dulu beritanya. Beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri 98 Kota Jambi akibat dari hujan lebat yang terjadi pada 19 Februari 2025, Rabu dini hari. Genangan air tersebut merendam halaman sekolah hingga masuk ke dalam kelas, sehingga aktivitas belajar mengajar tidak dapat dilakukan di sekolah. Akibatnya seluruh siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 98 Kota Jambi diliburkan dan melakukan belajar secara daring. Banjir tersebut terjadi sejak pukul 4 dini hari. Namun pada siang hari air perlahan surut dan besok Kamis 20 Februari 2025 siswa kembali masuk belajar di sekolah. Nah, berarti dari kelas 1 sampai kelas berapa, Bu? Kelas 6. Kelas 6. Iya. Semua diliburkan. Iya, didaringkan. Jadi belajar dari rumah. Kasih tugas melalui WA.
Ini apa Bu penyebabnya Bu kita kena banjir terus kalau hujan? Kalau menurut saya sih ini, nggak tahu juga sih. Atau dekat sungai atau? Iya memang dekat sungai. Kalau sungai kita memang dekat sungai gitu. Mungkin apa aliran airnya apa? Ada buntu gitu nggak Bu? Enggak, ini sungainya itu mungkin kecilan gitu kan. Sementara air yang masuk ke sini ini banyak meluap dari ke mana atas. ya, jadi meluap. Kayak sini maksudnya itu ada dari air sungai meluap. Bu, kan ini kan sudah kalau setiap hujan tinggi SD 98 kan banyak terus ini. Apa kalau kita ke pemerintahan itu seperti apa sih? Atau pernah kunjungan pemerintahan ke sini? Tadi kabarnya dari pemerintahan ada datang kata anak-anak. Tadi karena saya absen sini masih air besar, jadi saya pulang sebentar. Tadi sama ibu kepala sekolah ada dari pihak pemerintah. Jadi harapan kita gimana Bu? Harapan kita setiap banjir seperti itu aja Mas. Harapannya sekolah ini ditinggikan gitu Jadi Antara ditinggikan sama sungainya kita dalamin Bu ya? Iya, kemarin itu sudah pernah tahun kemarin sudah dikeruk, tapi ini lagi gitu. Lagi. Jadi artinya bukan di sungainya juga sih gitu. Mungkin pemukiman sudah padat juga mungkin. Drainase lah Ibu ya? Iya, drainase airnya juga. Berarti dalam satu bulan Februari ini sudah 2 kali banjir Bu ya? Dalam bulan Februari iya. Sudah 2 kali ya? Ini Ya. belum cukup seminggu. Gitu. Ya anak kita turun ini suruh bersih-bersih Bu ya? Iya, bantu-bantu. Ini alhamdulillah inisiatif sendiri. Anak yang sini untuk bersihkan kelas. Oke, siap. Berarti sampai kapan nih Bu anak-anak dari mana? Insya Allah kalau Umar, salah satu siswa SD Negeri 98 Kota Jambi, mengaku tidak nyaman jika tidak masuk sekolah. Ia juga merasa lelah setiap hujan lebat, selalu banjir, dan mengganggu aktivitas belajar mengajar. Enak Pak, belajar kurang tertib. Kurang tertib ya. Tidak nyaman ya kalau banjir. Tidak. Banjir terus. Banjir terus ya. Kalau hujan. Oh, lah sering nih banjir. Sering Pak. Iya. Kalau banjir apa yang ganggu? Yang terganggu, yang terendam apa Bay? Kursi, buku. Semuanya terendam. Iya. Siapa namanya? Umar. Tia, salah satu wali murid mengatakan, Sekolah Dasar Negeri 98 Kota Jambi kerap menjadi langganan banjir. Sejauh ini belum ada solusi dari pemerintah terkait permasalahan tersebut. Sejak kami masih sekolah di sini dari kecil Bang memang sudah langganan. Memang sudah banjir sini Bu ya. Kalau ini apa sebabnya Bu biasa banjir sini? Sebabnya sih apalagi sekarang ada banyak pembangunan kan. Kalau dulu sih banjir tapi kan udah sempat masuk ke rumah kami. Sekarang sampai masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah Bu ya. Karena mungkin penyempitan sungai itu juga kamu faktor banyak bangunan ini kan jadi airnya kebanting ke sini. Harapan kita ke pemerintah seperti apa Bu? Harapan kami ya mudah-mudahan ke depannya nanti kalau ada bantuan untuk entah lebarin sungainya bisa dilebarin kan jadi tidak ada dampaknya tidak ada ke kami gitu bisa ada bantuan lah dari atas sana. Kita anak kita sekolah sini juga Bu? Iya. Siapa namanya Bu? Via. Banjir bandang ini disebabkan karena kecilnya drainase atau aliran sungai yang tak jauh dari sekolah tersebut, sehingga saat hujan lebat air meluap hingga masuk ke dalam kelas. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Banjir lagi Gus. Banjir lagi. Kali ini yang jadi korbannya itu Anak SD. sebenarnya anak SD-nya bukan korban sih. Benar. Yang korban tuh sekolahnya. Sekolahnya. Anak SD mah seneng bro libur-libur kayak gini. Libur jadi daring gitu. Padahal ya, kalau kita ambil hikmah dari sebuah kejadian. Ya betul. Banjir di sekolah ini tuh bisa digunakan ke guru olahraganya bro. Oh iya, jadi untuk mengambil nilai ekstrakurikuler berenang. Jadi nggak ada lagi berenang di luar, langsung di situ. Dan berenangnya kebetulan dari rumah masing-masing ke sekolah. Dari rumah masing-masing ke sekolah. Jadi jarak menentukan prestasi dia nanti hitungannya. Paling jauh yang nilainya paling tinggi. Dan katanya juga dengan kabar Gus, sebenarnya SD 98 ini udah langganan dari dulu Gus banjir. Jadi sebenarnya sekolahnya udah terbiasa gitu Jadi nggak diumumin gitu Jadi kalau ada banjir, sekolahnya nggak ngumumin karena udah terbiasa gitu. Oh, hujan nih. Nah,
berarti besok libur. Nah, itu penandanya gitu Gus. Penandanya gitu karena udah terbiasa SD ini. Mungkin berarti inilah mungkin teguran juga karena udah terbiasa untuk kementerian juga untuk merenov, bisa lah ini dikasih cuan-cuan untuk renov. Benar. Iya, karena udah terlalu sering dia kebanjiran. Nah, kalau enggak kita kasih inovasi sekolah ini jadikan sekolah untuk sekolah ikan. Jadi yang maksud kau yang sekolah di situ kayak ikan dencis kayak gitu. Ikan dencis nggak bisa di sekolah. Oh, ikan dencis nggak bisa sekolah ya? Sekolah dia tenggelam karena dia di dalam kaleng. Oh, sama sarden. Ya semoga ada jalan keluar lah. Karena ini udah terlalu sering SD 98. Sudah langganan. Membernya pun platinum. Membernya platinum. Karena misalnya orang awal-awal kalau misalnya ada ke tempat yang banjir, orang tuh kaget Gus gitu ya. Jadi kayak ini, wih ada banjir Jo. Warga cerita nih, ada banjir. SD 98 kan gitu. Orang lah bisa nebak karena udah terbiasa gitu. Nah, semoga itu juga teguran untuk pemerintah untuk juga bantulah anak-anak SD ini biar bisa mengenyam pendidikan dengan bagus. Benar. Kalau enggak diberikan pelampung aja. Diberikan pelampung. Jadi nggak ada daring. Karena sekolah daring ini agak kurang sih menurut aku. Kurang masih. Pertemuan itu yang paling penting. Benar. Nanti kita akan kembali lagi dulu ke segmen sebelumnya, ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana di Iko Berito. Entah hapo-hapo. Kembali lagi di Iko Berito. Entah hapo-hapo. Isi, keren. Osas magang. Osas magang. Batikan osas magang. Masih kembali lagi sama saya Perdana Gus. Saya Yuli. Masih dengan komunitas stand up comedy Jambi. Kita masuk ke segmen terakhir Gus. Sekarang kau yang baca berita pertama. Ke segmen stok. Ini segmen yang ditunggu ibu-ibu. Ditunggu ibu-ibu betul. Seharusnya. Jelang Ramadan harga bahan sembako stabil. Alhamdulillah. Di Kuala Tunggal. Jelang Ramadan harga sembako maupun bahan pokok lainnya tuh stabil dan di tingkat pedagang relatif stabil, terkhusus jenis beras baik jenis yang premium, yang medium maupun beras kampung. Beras kampung. Sebelum itu kita lihat dulu beritanya Gus. Iko beritanya. Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga bahan pokok relatif stabil, terkhusus beras. Begitu pula harga kebutuhan lainnya. Namun hanya saja terdapat beberapa yang kerap naik, tetapi dapat dijangkau masyarakat, karena naiknya hanya Rp1.000 hingga Rp2.000. Salah satu pedagang di Pasar Parit 3 Ahmadi mengatakan, sejak beberapa pekan terakhir hingga awal bulan Februari 2025, harga bahan sembako dan kebutuhan lainnya stabil, terkhusus jenis beras. Harga beras berkisar di angka Rp63.000 hingga Rp180.000. Ini harga beras kemasan 5 kg hingga 10 kg. Harga tersebut dinilai pedagang tetap stabil atau tidak terdapat kenaikan. Meski demikian, diakui Madi, untuk beras SPHP Bulog saat ini justru kosong. Selain itu terdapat musim panen beras kampung, sehingga dominan masyarakat membeli beras kampung lainnya. Sehingga para pedagang belum berani menstok sejumlah bahan sembako dengan jumlah banyak, karena ditakutkan harga tiba-tiba naik. Masih stabil lah. Masih stabil semua ya? Kalau untuk kayak telur berapa? Telur ada kenaikan sedikit lah bang, dari biasanya kan. Berapa sekarang? Sekarang 5,52 Sepapan ya? Iya, kalau per 10 berapa? 18. Kalau untuk gula pasir? Gula pasir 18.000 per kilo. Masih stabil semua masih ya? Stabil. Kalau kayak minyak sayur? Minyak sayur sama ya. Iya. Kalau untuk kayak beras nih kayak mana? Ada kenaikan apa tidak? Tidak ada. Tidak ada, stabil. Kalau per karungnya berapa kalau yang kayak 10 kilo jenis kayu manis? Kayu manis 153, kalau bun 150. Berarti tidak ada kenaikan lah ya? Mungkin kalau untuk selain itu kayak beras SPHP memang tidak ada lagi sudah bang? Memang tidak ada lagi. Tidak ada lagi juga. Stabil ya. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Itu dia, ini dari Kuala Tunggal Gus beritanya, dan baru tahu aku ternyata ada yang namanya beras kampung. Biasanya kan kalau ayam kampung kan lebih mahal dari ayam broiler kan. Nah, ini aku udah tahu nih beras kampung ini sebenarnya lebih mahal atau lebih murah. Tapi alhamdulillah karena di sini hitungannya katanya harga bahan sembako stabil. Tapi tetap ada dia tuh bukan win-win solution Gus gitu nah. Sembako stabil, gas langka. Gas langka bro. Langka. Jadi
ibu-ibu bisa beli beras. Bisa beli beras. Tapi nggak bisa dimasak. Ya cuma sampai rendam. Bisa sih masak. Tapi kalau masak nasi goreng nggak bisa. Nggak bisa. Cuman itu kan nasi putih doang, nasi putih garam. Udah. Itu aja. Alhamdulillahnya tuh sembakonya ini, gasnya ini ya guys. Iya gasnya ini. Tapi kayaknya semakin kesini kayaknya bakal dicari jalan keluarnya Gus. Kalau bisa kita menyambut Ramadan ini semuanya itu stabil dan semuanya itu ada, nggak ada yang langka-langka kayak gitu. Kalau nggak pakai bahan bakar terbaru. Oh iya, di rumahku udah baru masuk tuh awal tahun ini, tapi nggak tahu baru masuk tapi bro. Di rumahku juga per 2 bulan kemarin tahu sudah nggak pakai gas. Kenapa? Karena sudah memakai bahan bakar yang ramah lingkungan. Oh, yang ramah lingkungan betul. Tapi kayak kadang dia ada jam-jam tertentu dia tuh gasnya tuh tinggi besar, ada juga yang kecil gitu. Oh, di rumahku bukan pakai gas ini bro. Oh, jadi yang mana bro? Pakai ini apa? Fermentasi kotoran sapi itu. Nah tuh terus gimana diapain? Ya, jadi itu diolah. Nah itu jadi bahan bakar. Di rumahku sudah pakai itu. Oh, jadi masaknya tutup hidung tuh? Tutup pakai ini APK yang kayak COVID itu. Oh, yang kayak COVID. Kan yang nyium bau kan cuma hidung, apa kamu nutup semuanya? Oh, itu salah satu jalan keluar. Salah satu yang tungku juga jalan keluar nggak sih? Tapi kita kayak kemunduran zaman gitu nggak sih? Kayu masanya. Kayu ya, pakai kayu yang gitu. Nah agak lama. Nggak bisa kita masak mie kalau lagi hujan-hujan. Iya, perut kamu hangat, kamu demam. Kalau kita masak pakai kayu bakar itu kita masak mie goreng itu rasanya bukan mie goreng tapi rasa asap. Rasa asap. Mie goreng bakar itu kan ya Gus. Mie goreng bakar. Ya semoga ada jalan keluarnya, tapi kita alhamdulillahkan dulu, kita bersyukur dulu untuk yang harga sembako ini dulu. Semoga nanti dia ke seluruh provinsi Jambi Gus stabilnya. Itu dia. Kita masuk ke berita selanjutnya Gus. Jelang yang tadi kayak aku bilang bulan suci Ramadan, jelang bulan suci Ramadan, Pemkab Batanghari pastikan ketersediaan daging konsumsi cukup bagi masyarakat. Setidaknya saat ini terdapat 8.871 ekor sapi dan 5.000 ekor kerbau yang saat ini tersebar di seluruh peternak yang ada di Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah. Macam mana beritanya? Iko. Pemkab Batanghari melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, menyatakan ketersediaan hewan ternak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Afrizal, mengungkapkan menurut update data terakhir di penghujung tahun 2024, saat ini terdapat 8.871 ekor sapi, 5.712 ekor kerbau, dan 13.000 lebih untuk kambing dan domba. Kesediaan hewan ternak untuk pada menghadapi puasa dan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Jadi alhamdulillah ketersediaan kita berdasarkan laporan dari kawan-kawan di lapangan dan juga di akhir tahun 2024 kemarin kita mendapati ketersediaannya untuk sapi masih ada 8.871, diantaranya 2.855 untuk jantan dan 6.016 untuk betina. Kemudian kerbau ada sekitar 5.712 ekor. Dan untuk betina jantannya 1.800, kemudian untuk betina sekitar 3.880-an. Dan juga kambing atau domba ini adalah 11.500-an untuk kambing dan domba ini. Alhamdulillah kalau kita kalkulasikan untuk ketersediaan hewan kebutuhan daging untuk Kabupaten Batanghari, alhamdulillah ini dapat teratasi, insyaallah mudah-mudahan. Kemudian kambing dan domba ini sekitar. Lebih lanjut, Afrizal mengungkapkan pihaknya telah memastikan seluruh kesehatan hewan ternak bebas dari penyakit dan virus seperti PMK dan jambrana. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia beritanya, Gus. Alhamdulillah kita mendekati Ramadan ini semua stok sembako tuh aman. Tadi sembako aman di Tanjab, ya di Tanjung Jabung. Di Kabupaten Batanghari sudah ada dipastikan stok ketersediaan daging sapi dan kambing. Kerbau. Sapi dan kerbau, betul. Kerbau, kambing nggak boleh nanti kolesterol, betul. Kambing biar untuk orang Madura aja. Benar.
Banyak Gus, mudah-mudahan jangan jadi rebutan juga dan jangan ada yang nyembunyi-nyembunyiin Oh gitu. ya. Apa namanya? Curang namanya. Curang ya, skewit namanya, skewit kalau kata orang tetangga aku. Jangan skewit. Belilah sebutuhnya. Gitu. Jangan disimpan, dijual mahal atau disimpan baik. Dia lupa kalau dia sudah beli kerbau, dia nyimpannya di lemari, Gus, dekat baju sekolah. Ya kita tidak tahu. Masih hidup lagi, masih hidup lah. Oh, ada benda dikiranya dari YouTube, ternyata dari lemari. Ya semoga juga yang lain-lain juga kabupaten-kabupaten lain apalagi Kota Madia itu juga bisa dapat yang seperti ini juga. Benar, dan semoga tuh tidak cuma daging sapi dan kerbau. Ya biasanya lebaran apalagi ya? Ayam. Yo. Mana tahu masa tiba-tiba ekor sapi dan kerbau ado, ayam langka tiba-tiba. Ayam mahal. Dulu gila tahun lalu aku beli ayam nyari ayam di lebaran pertama 10.000 sekilo. Masih murah. Tahun kemarin aku beli ayam 1,5 juta. Kalkun enggak yang kau beli itu bukan ayam. Ayam ketawa. Ayam ketawa. Ayam ketawa tapi ketawanya sisi. Oh mah. Titik 2D kayak gitu. Agak mahal karena dia ada tekniknya, dia ada skill. Biasanya orang yang skill nih gajinya atau harganya mahal tuh. Ketawa genset. Sisi. Oh iya. Ya semoga semuanya tuh bisa. Ya betul. Stabil. Apalagi ya sapi, kerbau, ayam, ketupat. Kalau ketupat nggak mungkin langka dong. Balik lagi gitu ke gas tadi, semoga cepat dapat jalan keluarnya. Nggak ada alternatif lain. Ya, gas itu nggak alternatif, sudah kebutuhan utama, Gus. Ya diganti gitu kayak dengan apa gitu. Ya masa helium kan nggak bisa kita masak pakai gas helium kan, harus pakai gas yang LPG. Karena nggak semua orang juga bisa beli gas yang 12 kilo. Makanya butuh banget gas 3 kilo. Karena selain mahal dia berat. Berat betul. Dan dia nggak bisa dibawa sendiri kalau pakai motor kopling. Iya nggak bisa. Kalau beli gas yang 12 kilo itu harus pakai metik. Pakai metik kalau nak dewean. Kalau nak berdua harus bawa kardus, banyak yang kotor. Itunya tabungnya. Ya, dan semua nggak ada lagi yang biru, ada yang pink semua. Cari yang biru langka. Kenapa udah lari ini? Pokoknya semua bakal ada jalan keluar. Ganti-ganti sabar aja. Kita support terus pemerintah, apalagi sekarang pemerintahan kita itu baru semua kabupaten, Kota Madia, provinsi kita, gubernur kita baru semua. Semoga nanti cepat dapat jalan keluar. Nah, kita dukung para pemimpin kita menjalankan visi dan misinya. Amin. Amin, itu dia. Wis, kok bijak kan sebagai batik sebagai Pak RT 12 Marene ya. Itu dia. Terima kasih buat kanti-kanti yang sudah menyaksikan acara ini 1 jam ini. Senang sekali. Jangan lupa terus saksikan kita di hari Jumat jam 8 malam di stasiun TV kesayangan kita di Jack TV di acara Iko Berita Entah Apa-apa. Kita undur pamit. Saya Perdana. Saya Rose. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya di acara Iko Berita Entah Apa-apa.